Shalom semuanya. Selamat pagi. Tema retreat kita 1, 2, 3 let's shine ya. Buat saya kepemimpinan itu adalah simple. Menjadi terang, dan kemudian terang yang ada di dalam kita akan membuat kita menuntun orang pada kebenaran. Bagian dari kepemimpinan, kita harus punya ketajaman membedakan roh. Karena kalau saudara mau mengerti, di tengah semua aktivitas jasmani, sebenarnya ada dunia spiritual yang bekerja di belakang semua itu. Boleh tanya, suaranya kedengeran sampai belakang nggak? Soalnya mic yang ini agak mendem ya. Boleh yang paling belakang kedengeran? Jelas? Nggak kedengeran. Yang belakang kedengeran pakai mic ini? Angkat tangannya kalau kedengeran. Oke ya. Kita itu harusnya ya, normalnya telinga itu sangat tajam mendengar. Normalnya mata kita itu sangat tajam melihat dan bisa membedakan banyak hal. Jika hari-hari ini manusia mengalami ketumpulan, sehingga untuk mengerti segala sesuatu itu sulit, itu sebenarnya kita tidak dalam keadaan yang seharusnya atau normal. Ya, saya kasih contoh pagi hari ini. Samuel boleh bantu? Saya bawa 2 macam sayur. Buka lagi yang satu. Buka. Bapak Ibu boleh angkat tangan kalau bisa membedakan. Buka yang bener dong, saya tinggal dirobek aja. Oke, ini ada caisim. Bapak Ibu bisa bedakan sayur di tangan kanan dan di kiri saya? Boleh angkat tangan yang bisa bedain? Nggak banyak, setengah doang ya. Ini sayur apa? Yang ini? Oke ya. Kalau orang nggak bisa bedain, normal nggak? Menurut saya masih normal, karena sama-sama sayuran ya. Nah, tapi kalau misalnya pegang dua-duanya, satu di tangan kiri, satu di tangan kanan, angkat tangan. Kalau ini 2 nggak bisa dibedain ya, orang bisa nggak tahu bedanya, kebangetan nggak? Saudara tahu nggak keadaan spiritual kita? Seringkali kita nggak bisa bedain ini. Makanya Paulus sampai jengkel. Dia bilang gini, apa persamaan Kristus dengan Belial? Apa persamaan kebenaran dengan kedurhakaan? Sampai engkau begitu fasik dan tidak bisa membedakan. Kalau di jasmani kita bisa membedakan 2 benda ini dengan jelas, di spiritual kita harusnya punya ketajaman membedakan roh, seperti mata kita melihat benda jasmani ini dengan sangat jelas. Bisa paham? Jadi jika di roh kita tidak bisa melihat perbedaan. Kalau sendoknya saya ganti sayur jenis lain, menurut saya ini kalau orang gak bisa bedain masih normal. Bisa ngerti? Nah, apa contohnya? Misalnya dosa perzinahan dengan dosa perselingkuhan ya, mirip ya. Orang nggak bisa bedain, itu harusnya orang bisa bedain ya. Apa ya yang sama ya? Apa Bu? Iri, iya. Visi dengan ambisi. Itu orang masih tipis-tipis normal kayak 2 sayur ini.
Tapi buat saya, waktu Paulus teriak, jemaat, apakah segitu tumpulnya sampai Kristus dengan Belial engkau tidak bisa membedakan? Mari kita belajar lebih tajam lagi ya. Pelajaran pagi hari ini bukan sayur mayur karena saya bagian dapur home ya. Intinya adalah seperti itu, oke? Dunia spiritual adalah dunia yang terus berinteraksi dengan dunia jasmani kita. Jika kita tidak membenahi yang di spiritual, yang di roh, yang di hati, maka akar permasalahan yang tidak dibereskan akan timbul lagi dalam periode tertentu. Contoh misalnya, ada orang-orang tertentu suka ngutang dan memaksakan diri hidup dalam hutang. Ketika menghadap pemimpinnya, mungkin dibantu untuk pelunasan. Oke? Dan setelah dibantu pelunasan, dia bertobat. Berapa lama? 3 bulan, setengah tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti kumat lagi. Kenapa? Karena persoalan yang dia punya, bantuannya bukan dalam bentuk diberikan uang, tapi sebuah pengertian bahwa cara pola hidupmu salah. Terlalu tinggi, engkau membiayai hidupmu terlalu tinggi. Yang kau dapat 1 juta, kamu maunya pakai 5 juta 1 bulan. Atau keinginan-keinginan yang tidak di-manage. Mampu belinya Xenia, belinya Fortuner. Nah, akar permasalahan yang ada di hatinya, cintamu pada dunia, hausmu pada pride of life. Kalau itu nggak dibenahin, periode-periode tertentu itu akan kambuh. Bisa paham? Karena itu kita butuh membedakan roh supaya kita mengerti roh apa yang bekerja di belakang semua persoalan yang ada. Contohnya, saya dengan suami saya, satu hari saya sadar, begitu saya sadar, konflik di antara kami jauh lebih reda. Saya ngerti, iblis akan memicu kelemahan saya, yaitu kemarahan. Jadi kadang-kadang bangun pagi gak ada apa-apa aja, bawaannya pengen tempur. Bawaannya pengen ambil sendok lempar dia, gak ada kesalahan, belum buat apa-apa. Dulu rumah tangga saya begitu, ada Pak Ferry ya, suami saya di sini. Gak ada, puji Tuhan ya, lebih bebas lagi. Ada, anggap aja gak ada. Semoga nggak kelihatan. Jadi gini, saya pengen Bapak Ibu memahami perkara-perkara spiritual di belakang layar yang memicu chaos dalam segala aspek. Contohnya waktu saya di rumah tangga saya dengan Pak Ferry, kelemahan saya itu di kemarahan. Jadi kelemahan Pak Ferry di ketakutan. Ternyata dua roh ini bekerja saling merangsang. Saya tanya buat para orang-orang yang gampang marah ya, kalau lihat orang takut sama kamu, kamu makin marah gak? Makin marah. Orang yang penakut lihat orang marah, pengen lari, makin takut. Jadi satu hari tiba-tiba Tuhan bilang gini sama saya, kamu mesti perhatikan roh yang bekerja di belakang itu. Nah, makanya saya belajar untuk mengatur intonasi nada. Karena intonasi nada buat orang kolerik ramah, buat mereka marah. Ya, tapi poinnya bukan ramah dan marah ya. Tema pagi hari ini membedakan roh. Karena kalau saudara mengerti membedakan roh, kaum plekmatis, ketika Anda mendengar suara yang dinaikkan, intonasi yang tinggi, Anda nggak perlu kepicu menjadi takut. Kenapa? Karena penakut tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi pemarah tidak ditulis, bukan berarti boleh marah-marah ya. Nanti saya diomelin Bu Iin ya. Tapi nggak ditulis, pemarah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga.
Kenapa? Karena seringkali penakut punya tempat bersembunyi di area playing victim. Saya dimarahi. Nah, kemudian dia jadi korban yang marah akan dieksekusi, diadilin, diomelin, ditegur. Makanya para pemarah akan sering bertobat, ya. Para penakut tetap mendapat perlindungan dari roh ketakutan. Siapa roh ketakutan? Lucifer dan semua antek-anteknya. Kenapa dia takut? Karena ujung hidup saudara dengan saya adalah surga dan kekekalan. Ujung hidup dia dimusnahkan dan dikurung selama-lamanya. Jadi setiap hari dia lihat retret, dia lihat saudara, dia mengeluarkan bau ketakutan. Dan bau ketakutan membuat dia memanifestasikan dirinya lewat segala kejahatan. Jadi jangan biarkan apapun di muka bumi ini menggentarkan hatimu, ya. Oke, saya mau bilang gini. Ketajaman telinga manusia mendengar, ketajaman manusia mengenali segala sesuatu, itu adalah milik kita. Pada waktu manusia hidup dalam kemuliaan. Tetapi waktu manusia jatuh dalam kemuliaan, mereka kehilangan kemuliaan. Gejala pertama adalah menumpul di seluruh panca indera mereka. Itu bukan keadaan normal. Karena waktu Kristus naik di kayu salib melakukan penebusan, manusia seharusnya pada waktu kita minum perjamuan kudus berangsur-angsur pulih kembali ke kodrat ilahi kita. Jadi kalau saudara tidak mengenali roh yang bekerja di belakang layar, di belakang rumah tangga yang chaos, di belakang perekonomian yang kacau, dan Anda terus mencari pinjaman, mencari belas kasihan untuk orang mau ngutangin, gali lobang, tutup lobang, Anda tidak pernah membereskan akar permasalahannya. Dan itu akan seperti perempuan datang bulan, ada periodenya. Dan tentu saja kita mau menang dengan tidak didatangi oleh semua kekeosan dalam hidup ini. Pagi hari ini Tuhan bilang seperti ini. Buat mereka menjadi angkatan orang-orang yang menanyakan Tuhan dan mencari wajahnya dan menemukan wajahku. Sebab orang yang mencari Tuhan, orang yang menemukan wajah Tuhan, dia akan mengerti segala sesuatu. Bisa paham? Oke, kita belajar firman Tuhan pagi hari ini di Pengkhotbah 10 ayat 20. Dikatakan seperti ini. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja. Dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Saya tanya, saudara kalau di rumah tidur sama burung enggak? Enggak kan ya, di kamar. Betul enggak? Tapi kenapa firman ini berkata segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan di kamar tidur? Dia mau ngomong soal roh. Jadi kalau nggak diberesin yang di dalam, di depan pemimpin, siap bu, baik bu, oke pak, iya kak, oke siap. Pulang nyampe di kamar, ya, engkau bilang gini, dia tuh ngasih perintah begini, harusnya begini. Tahu nggak, ada benda bersayap akan terbang menyampaikan ke orang itu. Kenapa? Spirit talk to the spirit. Artinya roh yang di rumahmu karena hatimu gak punya ketaatan, yang ada pembangkangan, keliaran, tapi Anda berstrategi dalam hidup ini dan gak pernah mau membenahi yang di dalam. Ada roh yang sifatnya sama dengan keadaanmu saat itu. Roh itu akan pergi
menyampaikan ke roh yang di orang itu. Dan kemudian roh itu akan bernafas. Dan pada waktu roh itu bernafas, dia membisikkan kata-kata. Contoh, pagi-pagi saya lihat Pak Ferry. Belum ada peristiwa, ada bisikan di telinga. Dia gak pernah kasih kado. Ini bukan curhat ya, ini contoh. Tiba-tiba saya bisa sangat emosi. Dan bawaannya pengen nyerang dia. Dan begitu dia lihat mata saya membelalak, dia belum ada kata-kata, dia belum mandi, dia udah angkat tas pergi kerja. Kenapa? Karena roh bicara dengan roh dan membuat sesuatu chaos. Jadi kalau saudara menghadapi persoalan apapun dalam hidup ini, gak usah terlalu dibahas. Kemarin lu kan pinjam uang gua, lu gini. Duduklah, pakailah 24 jam untuk bicara. Problem doesn't solve. Tapi kalau saudara menyelidiki roh apa yang ada di belakangnya, dan landasan fondasi di jiwamu, apa yang membuat roh itu feel at home, itu yang harus dibongkar. Begitu buat saya, kemarahan saya adalah problem. Dan saya mulai beresin yang di dalam. Pak Ferry, terima kasih Elion, juga memberesi hal yang di dalam dia. Pertempuran di rumah tangga kita mereda. Lama-lama kita ngerti sama ngerti. Nah, seringkali orang tidak mau membereskan yang di dalam. Mereka seneng gugat-menggugat. Kemarin lu gak bikinin gue kopi. Ya kemarin lu gak jemput gue. Terus gak ada habisnya ya. Oke, sekarang poin pagi hari ini adalah kita mau kembali pada titik kemuliaan awal Tuhan menciptakan manusia, dengan segala kemampuan mengenali apapun di hidup ini dengan tajam. Dalam bahasa Inggris dibilang seperti ini, don't bad mouth to your leader. Jangan ngomong jelek tentang pemimpinmu. Not even under your breath. Artinya Anda narik napas, terus belum buang nafas, kamu punya kesebelan, punya komplain terhadap pemimpin. Kalau begitu engkau mengeluarkan nafasmu plus komplain, ada roh yang akan menyampaikan komplainmu ke orang itu. Dan waktu komplainmu tidak dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk rasa, tiba-tiba orang yang kamu tidak suka bisa merasa. Kamu datang, kamu pikir kamu bisa menyembunyikan kebencianmu, orang itu rasa. Sehingga apapun yang kau sampaikan, orang itu tidak mau terima, karena dia sudah rasa sesuatu. Bisa mengerti? This is how the way roh itu bekerja di belakang layar. Nah, dia bilang lagi selanjutnya seperti ini. Jangan bahkan katakan hal-hal buruk in the private room in your home. Artinya kalau di rumah, di tempat terprivate pun kita menyembunyikan kebusukan, tetap itu akan terbang dan berbicara. Oke? Jadi poinnya pagi hari ini, perhatikan roh apa yang memicu segala sesuatu yang berpadanan dengan hal-hal di keseharian yang menyebabkan 7 gunung tadi masih chaos dalam hidup masing-masing kita. Apakah kebutuhan sandang pangan kita masih kekurangan? Apakah dunia pendidikan masih kurang dalam hidup kita? Kalau diajarin apa nggak ngerti, anak sekolah sangat bergumul. Ke7 gunung itu milik anak-anak Tuhan.
Karena kemuliaan itu milik anak-anak Tuhan dan kita dipanggil untuk menduduki ketujuhnya. Hinaan memicu pembuktian diri. Hinaan tidak pernah bisa dipakai untuk mendidik orang. Begitu hinaan, orang itu direndahkan, yang ada di hati orang itu adalah tekad untuk membuktikan diri. Jadi seumur hidup dia akan terus mengejar untuk membuktikan diri. Akhirnya menjadi circle yang gak pernah beres. Dan manifestasi bagaimana roh-roh itu bekerja di belakang layar seringkali beda-beda. Roh ketakutan memicu dua orang. Roh ketakutan memicu orang kolerik, dia akan makin marah-marah. Roh ketakutan memicu orang plekmatis, dia akan makin sembunyi. Tapi rohnya sama, roh ketakutan. Apa yang harus dilakukan? Deklarasi, katakan, Allah tidak memberikan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Waktu firman itu menembus ke hatimu, maka dari dalam akan mulai ada perubahan demi perubahan. Saudara-saudara, kita lahir dengan common sense. Ngerti common sense gak? Boleh tahu yang tahu common sense? Boleh angkat tangan? Nggak banyak ya. Insting. Saudara kalau lihat Bu Iin, punya insting kan ya, untuk menaruh respect karena beliau pemimpin. Ya, saudara nggak mungkin kan ngajak Bu Iin, Bu Iin besok nonton bioskop yuk, besok temenin saya ke pasar. Nggak mungkin. Begitu lihat nalurimu, instingmu tahu ini pemimpin. Dan common sense kita akan membuat kita berespon benar. Masalahnya common sense di manusia ditumpulkan dan ditiadakan. Oleh apa? Oleh ilah zaman. Teknologi yang ada di tangan kita sedang mengendalikan kita, bukan sedang kita kendalikan. Salah satu yang sedang ditumpulkan dan coba dihancurkan adalah common sense kita. Kenapa? Karena satu generasi tumbuh menolak yang namanya proses kehidupan. Sedangkan proses kehidupan akan menanamkan yang namanya pengenalan. Karena itu pagi hari ini kita akan doa sama-sama, minta Tuhan memulihkan seluruh panca indera kita. Mungkin Tuhan akan lakukan tahap demi tahap. Yang pertama, di pusat hati kita harus diimplan pagi hari ini sebuah haus dan lapar dan tekad untuk terus mencari wajah Tuhan. Sebab orang-orang yang mencari wajah Tuhan, orang-orang yang mencari hati Tuhan, dianugerahi kemampuan untuk mengenali segala sesuatu. Firman itu hidup, kuat, dan tajam. Kalau firman itu menyatu denganmu, otomatis saudara tidak usah kan saudara bisa bayangin gak, untuk ngajarin sesuatu yang harusnya common sense sudah kerjakan, harus diajari ulang. Saudara tahu anak-anak retarded ya, anak-anak yang keterbelakangan, Anda harus ngajarin dia karena dia lahir dengan common sense yang berbeda. Harus ngajarin dia itu lebih ekstra daripada anak normal. Kita kan tidak mau mengalami keterbelakangan di roh kita, betul? Saya mau pagi hari ini kita sama-sama doa untuk pemulihan. Diaktifkannya seluruh panca indera kita kembali, dan common sense ilahi itu menyala dan sangat aktif, sehingga kita bisa meresponi Tuhan, meresponi firman, meresponi keadaan dengan sangat tajam, mengerti roh apa yang sedang bekerja di belakang semuanya itu. Amin. Saya lanjut. Matius 16 ayat 3 dikatakan seperti ini. Tuhan ngomongnya itu dengan marah sama orang Farisi.
Pada pagi hari ini, karena langit merah dan redup, engkau berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Waktu kita baca firman ini, yang kita tangkap adalah hati Tuhan. Dia marah, dia negur, dia tidak berkenan. Buat orang yang menyintai Tuhan, ini masalah. Tapi buat orang yang tidak menyintai Tuhan, ini bukan masalah. Kenapa? Ya dia tidak cinta Tuhan. Tuhan ngomong gini, dia akan berkata gini, zaman apa sih? Nggak ngerti. Langit apa sih? Nggak ngerti. Tapi poin dari satu ayat simple ini, Tuhan marah. Tuhan marah terhadap apa? Ketumpulan. Karena orang-orang tidak meresponi seperti apa yang dia maksud dan dia mau. Jadi saya tidak membenarkan pemimpin untuk marah-marah. Tapi ketika otoritas kita menegur dan marah untuk sesuatu yang sangat salah kita kerjakan, refleksi yang di dalam, Tuhan, jika ketumpulan ini hebat, maka ini adalah problem. Kenapa? Karena perkataan pernah dilepaskan di muka bumi ini, buat mereka mendengar dan mendengar, buat mereka melihat dan melihat, tapi jangan mereka mengerti, supaya hati mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Mengerikan menurut saya ayat ini. Tetapi pagi hari ini saya mau ada pembalikan keadaan. Telingamu terbuka, matamu melihat, hatimu mengerti, dan ada ditanamkan benih mencari wajah Tuhan. Orang-orang yang terus menanyakan Tuhan. Di generasi saya hidup, di generasi pasukan terdahsyat ada, bangkit sebuah angkatan yang terus menanyakan, di manakah firman, di manakah Tuhan yang akan membenahi 7 gunung di seluruh Indonesia. Sekarang kita belajar mengenali hal yang lebih dalam. Diteriakan oleh Tuhan ketika kita tidak bisa membedakan kebenaran dengan kedurhakaan. Kalau kata kebenaran dengan kata kedurhakaan kita bisa bedakan. Tapi implementasi di keseharian itu banyak hal, banyak kasus. Ketika itu dikategorikan dalam 2 hal, durhaka atau kebenaran, disitulah permasalahan mulai timbul. Seringkali orang-orang yang ngutang atau orang-orang yang berbuat dosa merasa ketika kita melawan dan kita tidak setuju dengan perkataan pemimpin, kita merasa apa yang saya sampaikan make sense. Kita nggak tahu kalau akarnya adalah kedurhakaan, ya. Begini teriakan Paulus kepada jemaat. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Firman ini buat gereja dipakai buat orang mau menikah. Ya kan? Harus seiman. Menurut saya tidak sesimpel itu. Tetapi 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Roh yang ada pada Paulus membuat dia berteriak terhadap ketumpulan di jemaat. Dan dia berkata, bagaimana mungkin, apa persamaan kebenaran dan kedurhakaan? Mana sayur saya, jangan diambil. Saya mungkin mau mengajar pelan-pelan supaya kita pulang dengan pengertian, ya. Kita teriak, kita nyanyi, pulang tidak menyisakan pengertian. Sedangkan Anda pulang harus menghadapi provinsimu,
rumah tanggamu, pasukanmu, mandat yang harus dikerjakan. Dan Anda pulang gak punya bekal, mandat yang detail dan pengertian. Paulus tuh marah seperti ini. Ini emang samanya apa sih? Emang sama? Paulus ngomong begitu, ini emang sama? Gak bisa bedain kebenaran dengan kedurhakaan. Hatinya itu berkata dengan duka, sangat duka. Dan dia berkata, terang gak bisa bersatu dengan gelap. Ini bukan buat kawin, ini buat hidup kita, komunitas kita, pelayanan kita. Apakah bagian orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Beda. Surga dengan neraka beda jauh. Jadi dia bilang seperti ini, jangan ada lagi noda kekafiran. Dalam bahasa Inggris dikatakan the unclean spirit. Berapa banyak saudara menyadari the unclean spirit yang ada di antara kita? Boleh angkat tangan? Enggak banyak, berarti yang enggak angkat tangan sangat clean ya. Oke, gini. Kalau saya khotbah banyak, dalam, tapi nggak ada satupun yang ngerti. Pulang, Bapak Ibu menghadapi realita kehidupanmu dan komunitasmu. Orang yang berzina terus, orang yang ngutang terus, orang yang ngomel terus, orang yang komplain terus. Dan kita harus jadi terang dan menuntun mereka pada kebenaran. Tetapi kita sendiri di roh mengalami ketumpulan dua benda seperti ini, tidak bisa dibedakan. Sekali lagi, Paulus berkata, jangan ada lagi noda kekafiran. Artinya, adakah kekafiran di antara orang-orang benar dan jemaat? Ada. Ada nggak yang namanya di unclean spirit? Bukan cuman ada, banyak. Apa itu di unclean spirit? Pagi hari ini saya mau kita belajar 3 hal. Worthless, yokeless, lawlessness. Itulah Belial. Apa itu Ibu Ruth? Ada orang-orang yang gak akan pernah bisa taat tunduk pada seseorang. Dalam hidup ini kita harus memberi diri dipimpin, dan kemudian kita akan memimpin. Itu yang namanya seimbang dalam hidup ini. Tetapi ada orang-orang tertentu sulit sekali untuk dipimpin. Selalu punya ribuan alasan untuk membenarkan keliaran dan pemberontakannya. Dan kalau satu hari nanti itu diselidiki dan terhitung ini orang golongan worthless, yokeless, lawlessness, itulah golongan Belial. Jadi kalau kita tidak mengenali itu ada di kita, bagaimana kita bisa membawa orang pada kebenaran? Membedakan hal durhaka dengan benar aja enggak bisa. Simple. Ya, tapi ingat baik-baik, kalau saudara pulang dan saudara merasakan ketumpulan, pegang hatimu, panggil namanya Elohim, sampai dia memulihkan common sense ilahi kita utuh kembali. Ya, dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dibilang seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji dari firman Tuhan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bagaimana cara kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani? Kalau kita mengerjakan hal-hal, mencoba work it out, hal-hal yang cemar, gak ada habisnya. Tapi jika kita ubah yang paling pusat, yaitu menyintai kebenaran dan kemurnian, maka hal-hal yang di luar, perkara-perkara akan otomatis berangsur-angsur memulih. Bisa paham?
Bisa paham nggak kira-kira? Sekali lagi ya, kalau kita membenahi yang di dalam, ya. Saya lihat gini ya, 2 orang jalan bareng, ternyata setelah 10 tahun duduk di ibadah pelayanan bareng, nasibnya beda. Ternyata ada orang-orang duduk mendengar, mereka menyintai kebenaran, mereka mengejar kemurnian. Tapi ada orang-orang melakukan rejection yang hebat terhadap kemurnian. Begitu hati kita melakukan rejection yang hebat terhadap kemurnian, otomatis ketumpulan ada di jiwamu. Otomatis ketumpulan ada di rohmu. Sehingga perkara-perkara keseharian akan datang bulanan dalam hidupmu. Bisa ngerti? Karena itu pagi hari ini kita mau minta sama Tuhan. Kita mau start lagi dari hati. Get start in the heart. Reveal the core of your heart. Tuhan menegur orang dan berkata, dari mulut keluar apa yang dari hati, dan hal-hal itu yang harus dibereskan. Tuhan, aku belajar jika apa yang diminta tidak dikaruniakan, akan ada masalah yang keluar per periode dalam tiap-tiap pasukan. Izinkan pagi hari ini Tuhan, sungguh sesuatu yang di pusat hati dibereskan. Anugerahi angkatan ini untuk menyintai kebenaran dan kemurnian, sehingga pencemaran jasmani dan rohani disapu bersih oleh rohmu dari hidup tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah, bekerjalah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kasih 2 firman lagi, bagaimana Tuhan menegur dengan sangat hebat terhadap murid-muridnya. Satu hari murid-muridnya, 2 orang yang orang intinya Tuhan Yesus jalan sama Tuhan. Dan tiba-tiba Yohanes yang menulis kitab tentang kasih berkata seperti ini, Tuhan, ada orang memberikan rejection terhadap perintahmu. Apakah kita lebih baik menurunkan api dan menghancurkan orang itu? Tuhan bilang gini, Yohanes, kamu tidak pernah tahu what kind of spirit you are. Jadi orang yang mengajarkan firman tentang kasih, orang ini berasal dari pribadi yang cenderung ingin menghabisi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Artinya saudara sadar gak, se-unclean apa kita, setidak bersih apa kita. Jika orang tahu dia tidak bersih, dia akan, kalau saudara kotor, natural saudara apa? Mandi, betul ya? Jadi kalau kita tahu roh kita kotor, hati kita kotor, kita akan mencari Tuhan. Dimandikan dengan firman, berendam dalam sungai kehidupan. Apa itu sungai kehidupan? Pada waktu saudara nyembah, hadirat Tuhan turun, berendamlah, itu membersihkan hatimu dan jiwamu. Tapi kalau kita tidak pernah invest waktu, ambil waktu berendam dalam hadirat Tuhan,
Jangan sampai Tuhan berkata kepadamu satu hari, what kind of spirit you are. Satu hari orang Farisi tampaknya ingin bertobat. Mereka jalan, mereka minta dibaptis. Tapi sama Yohanes dimaki-maki. Dibilang seperti ini, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi kalau saudara membaca Alkitab dan begitu banyak perkara firman-firman yang tidak dipahami oleh jiwamu, Anda tidak memperoleh pengertian, tidak memperoleh wahyu, kita perlu bereskan yang di dalam, supaya kita tahu what kind of spirit we are. Ya. Dilanjutkan oleh Kak Steve. Pesan saya, ingat pada waktu engkau sendiri dan ketumpulan itu masih hebat dalam hidupmu, panggil namanya sampai pemulihan, kemuliaan, ketajaman itu mengalir dan terimplementasi dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.